wasilah. Nah, ini kubur orang wali, di kubur wali-wali kita, ya Syekh tolonglah hamba banyak hutang, punahkan hutang hamba umpamanya. Nah, amun kada mengerti itu maksudnya, itu bisa menjadi syirik. Nah, jadi ya Allah berkat si wali ini, nah tolonglah kami. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi. Di kubur tuh jangan berkata-kata yang kada karuan tadi. Kata-kata yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi musyrik. Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah ke kubur. Karena sesungguhnya kuburan itu dapat mengingatkan kalian akan akhirat. Hanya saja janganlah mengatakan perkataan yang tidak karuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berziarah ke kubur beliau, ke kubur ibu beliau. Pada 1000 orang yang memakai tutup kepala. Nabi ini beserta rombongan dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu berpakaian lengkap, pasukan perang sebanyak 1000 orang. Nah, berangkat dari Madinah, ziarah ke kubur Nabi. Setelah Sidin menyelesaikan pekerjaan di Mekah, nah ziarah ke kubur ibu Sidin. Maka beliau tidak terlihat menangis yang lebih banyak dari hari itu. Dan pada hari itu beliau bersabda, uzina li fi ziarah dunal istighfar. Nah, diizinkan bagiku jar Nabi ziarah ke kubur ibuku, tapi aku kada diizinkan untuk memintakan ampun kepada beliau. Sudah penjelasannya yang telah lalu. Ibnu Abi Mulaikah berkata, Aisyah radhiyallahu anha datang pada suatu hari dari kuburan. Lalu saya bertanya, wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau datang? Aisyah menjawab, dari kubur saudaraku Abdurrahman. Lalu saya bertanya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur? Aisyah menjawab, iya, bujur. Rasulullah itu melarang ziarah kubur. Kemudian beliau menyuruhnya. Sesudah itu beliau lalu menyuruh ziarah. Jadi Aisyah ziarah ke kubur dan sanak Sidin Abdurrahman. Tidak sayugianya, tidak semestinya ini pekerjaan, ini perbuatan Aisyah tadi dibuat satu pegangan. Lalu diizinkan bagi kaum perempuan pada keluar ke kuburan. Jadi ini yang dilakukan Aisyah ini jangan diulah dalil bahwa perempuan-perempuan itu boleh keluar ke kuburan keluarganya, kuburan siapa. Jangan dijadikan dalil. Pemisah bebinian ada hendak ziarah ke kubur misalnya, dalilnya Aisyah pun pernah ziarah ke kubur dan sanak Sidin. Nah, itu jangan dijadikan dalil, karena mereka perempuan itu memperbanyak perkataan yang tidak karuan di atas kepala kuburan. Maka tidak sempurna kebaikan ziarah mereka dengan kejelikannya, dan mereka tidak terlepas dari terbuka aurat dan berhias diri, dan ini adalah dosa besar, sedang ziarah itu sunnah. Maka bagaimana demikian dipikul karena ziarah itu. Aisyah ziarah kubur, jangan diambil dalil bahwa perempuan itu ziarah kubur. Nah, kalau hendak juga perempuan itu ziarah kubur, nah turuti kayak apa Aisyah ziarah kubur. Adakah Aisyah bergincu ke kuburan itu? Adakah Aisyah bermake up hendak ke kubur itu? Adakah Aisyah berharum-harum beraksi hendak ke kubur itu? Nah, jangan ziarah kuburnya yang dipandang secara keseluruhan.
Aisyah ziarah kubur tentu dengan pakaian-pakaian dan kelakuan-kelakuan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Berpakaian yang kelihatan aurat, perempuan berhias diri keluar rumah, itu merupakan sesuatu dosa yang besar, sedangkan ziarah itu sunat. Nah, kada sesuai, kada seimbang antara untung ruginya itu. Nang dikejar sunat, tapi banyak dosa-dosa yang besar yang ditinggal, yang diperbuatnya. Dan mereka tidak terlepas dari terbuka aurat dan berhias diri, dan ini adalah dosa besar. Sedang ziarah itu sunat, maka bagaimana demikian dipikul karena ziarah itu? Ada seimbang artinya. Tetapi tidak mengapa dengan keluarnya perempuan tadi ziarah kubur, kada apa-apa, tapi dalam pakaian yang jelek. Hakunlah pakaian jelek ke kubur situ. Maka hari raya orang baju pugaan, seorang pakaian buruk. Jadi perempuan-perempuan nang ziarah kubur pakaian-pakaian nang kada sesuai, itu ka kubur menyakiti nang dikubur. Daripada ini diam di rumah, lebih senang orang yang di dalam kubur itu. Jadi jangan dianggap bahwa perempuan-perempuan tu ka kubur nang dikubur nu jadi senang diilangi, kada. Kalau yang mengilangi itu banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit nang dalam kubur tambah sakit lagi. Nah, melihat nang datang ni orangnya kurinjaan nang di kuburan ni, pakaian nang ka ini, perhiasan macam ini nang di atas kubur ni. Nah, nang dalam kubur tambah susah. Bukan dapat syafaat nang mailangi, bukan dapat bacaan nang mailangi. Kada sesuai antara nang dikorbankan dengan nang didapatnya itu. Baik di rumah aja lah, baca yasin, minta doa kepada Allah, mudah disampaikan ke kubur siapa, kubur abah, mama dan sanak, baik itu daripada keluar rumah, daripada ke kubur tadi. Kalau kada bisa menjaga diri, tidak mengapa dengan keluarnya perempuan dalam pakaian yang jelek yang dapat menolak mata kaum lelaki daripadanya. Dan yang demikian itu dengan syarat terbatas kepada doa dan meninggalkan perkataan di atas kepala kuburan itu. Itu pun perempuan tadi keluar rumah menuju kubur dengan pakaian-pakaian yang usang, pakaian-pakaian yang kada bagus, yang kada jadi perhatian orang. Dan kalau sampai di kubur cukup dengan mendoakan, jangan macam-macam artinya.